Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Al-Hadis. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah karena hingga detik ini kita bisa merasakan nikmatnya puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan, selalu kita rindukan. Bapak, Ibu, dan pemirsa rahimakumullah, kita sekarang sudah ada di bulan Ramadan, dan Ramadan bukan hanya merupakan ibadah ritual, tapi marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah kepemimpinan. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi tentang Ramadan dan kepemimpinan. Yang pertama, merujuk pada hadis yang sudah disebutkan tadi, bahwa setiap kita adalah pemimpin, yang nantinya bahwa pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dipimpinnya. Siapakah pemimpin itu? Setiap kita. Orang tua merupakan pemimpin bagi anak-anaknya yang bisa memberikan contoh, meneladani untuk anak-anaknya. Guru adalah pemimpin bagi siswanya. Demikian juga kepala sekolah adalah pemimpin bagi warga di satuan pendidikannya. Bahkan diri kita sendiri adalah pemimpin bagi kita sendiri. Puasa mengajarkan kita tentang self-leadership yang menanamkan kita sikap untuk menahan diri dari berkata buruk, dari rasa emosi, menahan marah, mengontrol emosi yang tidak baik, serta berlatih untuk disiplin waktu. Yang kedua, keterkaitannya dengan kepemimpinan. Di ayat yang sudah disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelumnya. Untuk apa? Agar menjadikan kamu orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini menyebutkan bahwa dengan puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Tentunya karena Ramadan adalah madrasah kepemimpinan, berarti indikator seorang pemimpin adalah harus bertakwa. Di antaranya adalah tidak berbuat dolim walaupun dia punya kekuasaan. Senantiasa berkata jujur. Keputusan yang dibuat tidak berat sebelah dan adil. Nah, kenapa seperti ini? Karena Ramadan melatih kita untuk sadar bahwa segala perbuatan kita senantiasa diawasi oleh Allah dan tidak hanya sekedar diawasi oleh pimpinan. Yang berikutnya, amanah dan integritas. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru an tu'addul amanata ila ahliha. Saat kita berpuasa, kita bisa saja minum secara sembunyi-sembunyi, makan secara sembunyi-sembunyi. Tapi kita tahu orang-orang yang bertakwa tidak melakukannya. Kenapa seperti itu? Karena Allah senantiasa mengawasi kita. Bagaimana dengan kaitannya dengan kepemimpinan? Ada atau tidak ada pemimpin, ada atau tidak ada manusia yang mengawasi, kita tetap memiliki integritas yang tinggi. Itulah pemimpinan sejati yang bekerja bukan hanya sekedar diawasi oleh manusia, bukan hanya diawasi oleh pimpinan, tapi sadar bahwa semua yang kita lakukan diawasi oleh Allah karena
Innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Yang berikutnya, nilai-nilai Ramadan adalah menjadikan kita menjadi jiwa yang memiliki empati dan jiwa yang melayani. Rasulullah adalah teladan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi saat berada di bulan Ramadan. Kenapa seperti ini? Karena awal di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Jangankan beramal baik, tidur pun kan kita sudah diganjar dengan ibadah. Naumus shaim ibadah wa amaluhu mudha'afa. Amal yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan. Wa doa'uhu mustajabah. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Jadi insya Allah semua doa-doa baik akan dikabulkan oleh Allah. Yang berikutnya, puasa akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang visioner. Kenapa seperti itu? Karena puasa melatih jiwa untuk berhati bersih, menjauhkan diri dari sifat riya dengan memperbaiki niat sebagai pemimpin yang baik dan menguatkan visi untuk kemaslahatan bersama. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang berbahagia, kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang merupakan bengkel karakter. Nah, marilah kita berefleksi. Sudahkah kita menjadi pemimpin yang mengayomi bawahan? Sudahkah kita memiliki dan mengeluarkan kebijakan yang adil dan tidak berat sebelah? Sudahkah kita menjalankan amanah kita dengan baik dan jujur? Ini adalah renungan bagi kita, dengan harapan bahwa Ramadan ini bisa ada perubahan yang lebih baik. Karena kita impiannya adalah menjadi orang-orang yang takwa. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai kawah candra di muka untuk menjadi lebih baik lagi. Kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah pemimpinan dan jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa ada perubahan karakter. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.